sampai satu titik Bang Agung bilang, udah kamu di sini aja, tempat kamu di sini. Dan dia nggak ngikutin lagi. Cuman pas Bang Agung naruh tuh burung, Baso ngeliat ke belakang, noleh ke belakang. Pas noleh ke belakang, itu di belakangnya Bang Agung ada sosok nenek-nenek pakai tongkat, senyum ke Baso gini, senyum lagi. Be, gue susul Baso aja deh, takutnya kejauhan, maksud gue biar jaraknya nggak terlalu jauh. Oh ya udah Bang, akhirnya gue berempat tuh, Bang Elu, Bang Adi, Encek sama gue berempat stay sambil jalan, dan Bang Agung coba mempercepat jalannya nih. Nah, jalan Bang Agung jalan, dia ngeliat Baso tuh. Akhirnya ngeliat Baso. Cuman pas lihat Baso tuh lagi mau ke jurang gitu, Riz. Lu ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aris di channel Republik Mistik. Sebelumnya gue mau ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah mampir di channel ini dan yang udah dukung channel ini. Gue mau ngucapin makasih banyak yang udah support, subscribe, like, komen, dan share. Di video kali ini gue lagi ada di studionya Diari Neng Sherly, dan kebetulan kumpul bareng sama youtuber horor. Di samping gue ini siapa lagi yang udah pasti dikenal sama teman-teman nih, host ngobrol.com, Bang Jambe. Ya. Siap, sehat Bang? Alhamdulillah, Riz. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah Bang. Sibuk ngapain aja nih Bang? Gue sibuk. Ngonten. Gue sibuk dimarahin istri. Konten mulu ya Bang. Konten mulu setiap malam keluar ya Bang. Horor. Ya sibuk konten aja sih, Riz. Konten aja. Boleh diceritain Bang isi konten dalam ngobrol.com biar Ya, teman-teman kalau mampir nih. teman-teman mampir ngobrol.com, di sana ya kita ada konten-konten misteri, cerita pendakian, cerita urban legend, dan beberapa obrolan inspirasi lah. Inspirasi. Buat teman-teman nanti habis nonton video ini, teman-teman bisa langsung mampir nih, kepoin Tuh. channelnya ngobrol.com. Di situ banyak cerita-cerita mistis pendakian, mistis urban legend. Nah, Bang, Ya. Bang Jambe mau cerita mistis yang di mana nih Bang? Kira-kira? Kalau misalkan di sini mungkin kita akan kupas tuntas tentang pendakian gue di Gunung Latimojong ya. Pas tuntas. Yo, Siap, Bang. Oke, ditahan dulu ya Bang ceritanya. Lagi-lagi gue mau ngingetin ke teman-teman nih buat terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan pernah lupa ngeklik juga tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan sama video-video dari Republik Mistik selanjutnya. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Bisa dimulai Bang. Ya, sebenarnya kalau misalkan ditanya tentang pendakian Gunung Latimojong ini, sebenarnya pendakian yang udah lama ya. Dan Tahun berapa tuh, Bang? itu tahun 2011. Jadi udah 10 tahun yang lalu tuh. 10 tahun yang lalu. Dan sebenarnya pendakian ini udah sempat gue ceritain juga di salah satu channel horor juga. Dan mungkin di sini akan gue lebih ceritain lebih detail sedikit lah. Dan jadi pendakian ini tanpa gue rencanakan sebelumnya. Dan pendakian ini sebenarnya ajakan dari satu senior gue. Jadi senior gue kebetulan lagi di Makassar waktu itu. Dan gue lagi posisi gue lagi kerja juga. Jadi waktu itu gue kerja di salah satu perusahaan di Makassar. Dan gue stay di sana. Berhubung gue di sana, jadi senior gue ngajakin, yuk Mbak naik gunung. Dan kebetulan senior gue ini salah satu senior gue di pecinta alam juga. Dan akhirnya kita atur waktu dengan ajakan dia, gue ngajak juga salah satu temen gue.
di Makassar. Nah setelah itu kita singkat cerita packing persiapan semuanya. Itu kita packing dari Makassar, itu tujuan awal kita ke Palopo. Jadi ke Palopo itu kita kita nyamperin beberapa teman kita yang udah janjian akan nemenin kita di daerah sana gitu. Jadi senior kita itu udah janjian nih. Udah nungguin di sana lah. Iya. Janjian gitu ya. Jadi senior kita nih udah coba janjian sama mereka kalau mereka akan menemani pendakian kita, karena 3 orang pendaki dari Makassar ini, gua, senior gue dan teman gue ini memang belum pernah untuk naik ke Latimojong. Dan akhirnya gua dari Makassar itu ke Palopo dulu. Nah, Makassar Palopo itu ditempuh lama itu sekisaran gue berangkat jam 2 siang sampai Palopo itu kisaran jam 11 sampai jam 12 malam lah. Sampai sana akhirnya kita disambut lah kedatangan kita stay dulu di salah satu rumah orang Palopo itu. Nah sampai sana kita biasalah ngobrol-ngobrol dulu lah, kopi darat dulu, ngobrol-ngobrol tentang kabar bla 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 bla. Terus habis itu paginya kita menyiapkan peralatan yang belum kita bawa, jadi kekurangan lah. Kita packing ulang di situ semuanya, dan kita memang dari Makassar sebenarnya udah bawa logistik nih. Cuman peralatan kita memang ada yang kurang dan dilengkapi dilengkapi di Palopo itu. Dan di Palopo ini kita memang dijamu banget. Dan kita di sana akhirnya dipesankan sebuah mobil Avanza gitulah. Itu untuk langsung mengantarkan kita ke Enrekang. Jadi dari Enrekang itu nantinya kita mesti naik lagi. Nah, kita dari Palopo itu berangkat paginya itu sekisaran jam 10 pagi. Jam 10 pagi kita berangkat itu kita melewati Toraja, dari Toraja baru ke Enrekang. Nah itu waktu yang ditempuh itu dari Palopo itu sampai Enrekang itu dari jam 10 pagi sampai kisaran jam 4-5 sore. Nah di situ kita nggak langsung berangkat ke pos pendakian. Cuman kita mampir dulu ke salah satu KPA di sana, namanya KPA Lembayung. Kita di sana itu di daerah Baraka namanya. Baraka, kita stay di sana. Kita kebetulan menjelaskan kita dari Makassar, kalau kita pengen mendaki Enrekang, dan kebetulan alhamdulillah kita dikasih tempat tuh buat menginap. Kita menginap tuh di salah satu SD di sana. Jadi SD itu ada gudangnya, dan gudang itu memang udah lama nggak dipakai, Riz. Kita bermalam di situ. Nah, sampainya di gudang tersebut, ya kita bersih-bersih dulu lah. Banyak debu, banyak ini, karena kan memang udah lama nggak dipakai. Dan akhirnya kita bermalam di situ. Dan kisaran jam berapa ya? Jam 11, jam setengah 12 lah. Itu habis ngobrol-ngobrol, gue mau kebelet kencing. Dan akhirnya pas gue mau kencing itu memang ada satu kamar yang nggak kepake di gudang itu. Jadi kelas bukan, jadi gudang ada kamarnya, ruangan ya. Ruangan. Gudangnya gede. Jadi ada ruangan, ini ada ruangan lagi. Dan kita menempati ruangan itu cuma ada satu ruangan yang kosong. Dan pas balik gue kencing, itu tiba-tiba kayak ada yang ngintip dari balik ruangan kosong itu. Kayak ada yang ngintai lu nih bang. Ngintip, bukan ngintai aja, ngintip gini. Gitu. Nah gue penasaran, Riz. Gue coba lihat-lihat. Ternyata pas gue perhatiin lagi, dia ngintip sambil senyum gini. Itu gue langsung lemes, itu kuntilanak, men. Nah, itu gue langsung nyamperin ke teman gue, ngecek namanya. Cek, minggir, gue mau tidur gitu. Ya biasalah, panik. Cuman gue coba nenangin diri. Ada apa sih, Mbak? Nggak ada apa-apa. Gue bilang gitu. Akhirnya gue mencoba buat tidur, cuman ya gimana ya dengan situasi kayak gitu kan.
gue paksain tidur tetap nggak bisa. Akhirnya gue paksain, bener paksain sambil dengerin lagu tuh. Gue dengerin headset lah, dengerin lagu. Akhirnya gue bisa tertidur. Paginya gue bangun, gue siap-siap packing lagi. Dan rencananya kita pingin nyewa jeep dari Baraka itu untuk mengantarkan kita ke pos terakhir pendakian. Nah, sampai akhirnya kita packing, kita ke rumah yang punya jeep. Sampai situ ternyata orang yang punya jeep lagi pergi ke kota. Jadi nggak bisa mengantarkan karena nggak ada yang bisa nyetirin nih. Akhirnya kita mutusin buat jalan kaki. Jalan kaki sampai pos pendakian terakhir itu kalau misalnya dihitung-hitung, misalkan full jalan kaki, itu gue berangkat sekitaran jam 9-an. Itu bisa sampai malam tuh, Riz. Jadi bisa dikatakan gue udah naik gunung sebelum gue naik gunung. Nah, akhirnya gue jalan, itu jalanannya benar-benar masih lubang-lubang, Riz. Benar-benar masih desa banget. Dan itu pun benar-benar belum diaspal. Masih bebatuan ya? Masih bebatuan, masih kapur lah. Akhirnya gue jalan, lewatin hutan, jembatan, sungai, jalan. Nah, pas di perjalanan tuh ada truk tuh. Ternyata truk pasir. Pasir yang coba pingin ngaspal jalanan. Dan tapi muatannya kosong. Akhirnya gue numpang lah. Akhirnya beli tumpangan. Dikasih numpang. Kasih tumpang. Akhirnya gue tumpang jalan. Pas numpang tapi selang sejam ya, kisaran jam 12-an ya, sejam 2 jam gue jalan. Itu gue diberhentiin orang, Riz. Stop. Jadi itu ada bawa bapak lagi hajatan. Lagi hajatan, ada nikahan. Jadi memang adatnya di sana tuh kalau misalkan ada hajatan, kita suruh mampir dulu nih. Gitu. Jadi kita nggak boleh pergi dulu sebelum kita makan. Jadi ada rasanya gitu. Karena ketahuan kita orang naik gunung kali ya, orang jauh. Akhirnya suruh mampir dulu. Akhirnya kita mampir dulu, akhirnya truk jalan. Sebenarnya agak dilema tuh, kita mau numpang truk, tapi kita ditawarin makan juga. Akhirnya kita mampir dulu, kita makan, kisaran 1:30 kita jalan lagi tuh, Riz, setelah makan. Itu benar-benar antara nyesel nggak nyesel tuh. Karena kita harus menempuh jalan kaki yang benar-benar lewatin bukit ke bukit. Jadi kalau lu tahu di daerah Papua itu jalannya bukit-bukit. Nah, gue harus ngelewatin kayak gitu. Baru sampai pos terakhirnya. Akhirnya gue jalan itu, gue ngelewatin sungai lagi, ngelewatin bebatuan bukit lagi. Itu jalan kaki baru? Jalan kaki itu dari dusun ke dusun. Nah, akhirnya gue sampai di desa terakhir untuk pendakian itu, namanya Desa Angin-Angin. Itu sekisaran mau maghrib lah. Maghrib gue sampai Desa Angin-Angin. Jadi untuk pos pendakian Latimojong ini itu ada karangan dan angin-angin, ada 2 jalur. Cuman waktu itu gue naik lewat angin-angin, dan memang jalur pendakian ini untuk resminya itu sebenarnya lewat karangan. Cuman karena kita memang nggak ngejar waktu, kita akhirnya lewat angin-angin dengan harapan kita dapat view yang bagus. Karena kebetulan 3 orang yang orang Palopo ini udah pernah naik lewat angin-angin. Udah pengalaman. Akhirnya kita stay di rumahnya Ambe, sebutannya Ambe. Kita stay di situ, bentuknya rumah panggung gitu, bawahnya kosong, dan di sana rata-rata petani kopi. Iya, Papua ya, Bang. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Rata-rata dia petani kopi, dan kita akhirnya dibikin kopi tuh. Di sana tuh bikin kopi asli ya? Kopi asli numbuk, Riz. Numbuk langsung ya, original langsung. Dan nggak ada cara bikin kopi tuh, bikin di gelas kecil nggak ada. Langsung di teko. Jadi kita nuang ke gelas. Khas lah ya. Iya, caranya gitu di sana. Jadi karena mungkin kopi murah ya kan. Iya betul. Jadi ya nggak mikirin gitu loh. Dan akhirnya kita bermalam lah di situ. Nah, akhirnya sebelum kita tidur, Ambe bilang gini, besok sebelum berangkat kita berdoa bersama dulu ya. Gitu. Oh siap, Be. Besok kalian akan saya kasih cincin rotan.
Cincin rotan. Iya. Nah, gue bingung tuh cincin rotan. Oh, gue kan biasa survei dulu ya untuk naik gunung. Dan akhirnya gue memang sebelum pendakian itu ada info kalau misalnya kita pingin mendaki ke Latimojong ini, kita dikasih cincin rotan. Jadi cincin tapi diukir dari rotan. Jadi kayak anyaman gitu. Tapi ada matanya? Nggak ada. Batunya? Nggak ada. Cuman anyaman aja. Iya. Jadi cuman rotan dianyam bentuk cincin. Nah, akhirnya paginya kita bangun, kita berdoa bersama. Jadi si Ami menjelaskan kenapa kita pakai kayak gini, karena untuk menghormati roh para leluhur. Oh, ada tempat seperti itu. Cuman yang gue dapat ketika kalian lewat karangan itu belum tentu pakai adat seperti itu. Jadi Latimojong ini memang untuk jalur angin-angin itu jalur yang nggak pernah didaki orang. Jalur yang benar-benar orang jarang banget buat lewat situ. Jadi benar-benar masih asri banget. Asri banget. Jadi kita nginjek trek itu bukan tanah, Riz. Lumut. Lumut, bukan rumput, lumut. Saking nggak pernah didaki orang. Jadi kita nginjek lumut. Nggak licin ya, cuman kayak busa ya. Busa gitu ya. Nah, kita mulailah pendakian itu jam 9. Jam 9 kita daki, dan menurut kabar info dari Ambe, kalau lewat angin-angin ini ada air tuh di pos 2 dan di pos 4, air merah namanya. Air merah. Ya udah, akhirnya kita stay pertama tuh pinginnya di pos 2. Akhirnya kita lewat ladang-ladang penduduk, dan itu masih ditemenin Ambe nih. Sampai akhirnya ladang penduduk. Nah, lewat dari ladang penduduk, Ambe balik lagi ke rumah. Kita meneruskan berjalan karena memang untuk menemukan jalur pendakian dari rumah warga itu memang agak sulit tuh. Karena kita ngelewatin ladang-ladang penduduk dan memang jarang orang lewat situ. Mungkin kalau sekarang udah kelihatan ya. Tapi di zaman 2011 itu memang belum kelihatan. Akhirnya kita jalan masuk ke hutan. Kita injak lumut yang tadi gue bilang. Kita jalan sampailah kita di pos 1. Itu kalau boleh tahu berapa orang tuh, Bang? 6 orang. 3 orang Makassar, 3 orang Palopo. Nah, itu untuk namanya gua, Bang Agung, Baso, Encek, Bang Adi, Bang Elu. Itu 6 orang. Dan memang sejak awal ada salah satu anggota kita, Baso. Itu memang cara bicaranya agak sompral. Jadi tutur katanya lah. Dan memang ya mungkin udah terbiasa mungkin ya. Kita nanggepinnya ya biasa aja. Dengan karakternya dia lah ya. Iya. Akhirnya kita jalan tuh sampai pos 1 itu kisaran jam setengah 1 siang, jam setengah 2 lah. Kita istirahat dulu tuh di pos 1. Nah, target kita tuh di pos 2. Nah, akhirnya kita jalan dari pos 1 itu kisaran jam 2, kita istirahat 1 jaman. Kita jalan lagi dan sampai di pos 2 itu kisaran jam setengah 4, jam 4 lah. Nah, kita bikin tenda tuh di pos 2. Namun, itu pas sampai pos 2, si Baso dengar nih, ada suara yang bisikin dia. Jangan camp di sini. Jangan camp di sini. Dan si Baso pun di situ cuma menghiraukan aja suara itu, dan dia nggak bilang ke kita. Dia cuma dengerin suara itu doang aja. Jadi bentukannya itu benar-benar di tengah hutan. Di belakangnya itu ada aliran sungai kecil. Kita nenda di situ. Kita bikin 2 tenda. Nah, kita masak. Akhirnya kita makan. Itu kita mulai istirahat jam 9. Jam 9 kita istirahat, dan akhirnya kita tidur tuh jam 10. Cuman di jam 11 malam itu Bang Agung kayak gelisah nih di tenda, gelisah banget dia bilang. Nah, akhirnya dia coba bangun nih badannya dari tenda. Cuman pas dia bangun itu ada sosok laki-laki yang natap dia di dalam tenda. Padahal kan tenda disettingin ya.
Kita natap dia sempat lihat-lihatan. Itu wajahnya serem dan garang ya, raut mukanya kasar gitu, kayak ya orang timur lah ya, orang timur kelihatan gitu. Itu cuman melotot gitu aja, cuman gini melotot, dan Bang Agung sambil lihat-lihatan tuh. Cuman ketika Bang Agung lebih tegas lagi, itu sosok itu coba diri, Riz. Sosoknya mencoba diri. Dari jongkok dia diri, terus terbang. Jadi Bang Agung disitu panik, ini bukan teman-teman gua. Tadinya Bang Agung mengira itu teman-temannya. Cuman ketika itu terbang, ini bukan teman gua. Baru menyadari lah ya. Menyadari. Dan akhirnya Bang Agung disitu sama kayak gua, dia nyetel lagu kenceng-kenceng tuh untuk coba menghilangkan panik lah. Di situ pun ngecek bilang, Bang Agung kenapa ya malam tiba-tiba nyetel musik, karena dari suara headsetnya kedengaran sampai keluar. Iya gitu, karena situasi hutan yang sepi itu saking bisa dengernya tuh suara musik, saking sunyi banget. Akhirnya malam itu cukup di situ. Paginya kita packing tuh. Kita bangun. Nah, setelah packing itu kita udah sarapan tuh. Kita lanjutin perjalanan tuh. Dari pos 2 menuju pos 3. Itu benar-benar langsung kita dihadapkan dengan trek yang langsung gini nih, guys. Langsung nanjak ini. Kita langsung naik. Nah, pas sampai di atas itu kayak ada dataran gitu. Nah, itu ada percabangan. Oh, ada jalur ada percabangan. Nah, di sini ada masalah sedikit tuh. Bang Adi yang notabene-nya sebelumnya udah pernah ke situ, karena mungkin sudah lama ya, itu trek ketutup tuh. Jadi nggak kelihatan tuh trek kanan kirinya. Dan trek kanan kirinya nggak kelihatan. Akhirnya Bang Adi milih yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri tuh kita ngelewatin hutan yang lumut-lumut. Kita jalan. Nah, kita tapi saking nikmatin perjalanan, kita kok makin menurun nih. Ini tanda tanya, kok bisa saking menikmati kok bisa nurun. Harusnya kan kita harusnya saking ke atas ya. Nah, selang 2 jaman lah, 1,5 jam lah, itu Bang Agung bilang stop gitu. Nah, pas Bang Agung bilang stop, jadi posisinya Bang Agung tuh selalu jadi sweeper. Nah, yang depan tuh Bang Adi, Bang Elu, gua, Baso, Encek, baru Bang Agung. Bang Agung tuh selalu jadi sweeper di belakang. Nah, pas Bang Agung bilang stop, nah si Baso ini itu pada siang ya, itu dia di depannya dia ngelihat kayak sosok manusia purba, men. Jadi kayak jongkok bungkuk gitu. Tapi baik. Dia bilang gini, ini bukan jalan kamu, nak, gitu. Cuman pakai logat sana lah. Nah, akhirnya dia nggak berani cerita lagi tuh. Akhirnya ngikutin pesannya Bang Agung. Akhirnya kita balik ke arah lagi ke atas yang dari tempat datar tadi. Jadi kita balik lagi ke dataran yang tadi. Nah, sampai dataran situ akhirnya kita makan siang dulu lah. Makan siang, jadi kita itu ngabisin waktu hampir 3 jam tuh. Naik turunnya. Nah, di situ akhirnya kita mutus makan siang. Setelah makan siang, kita lanjutin perjalanan lagi tuh. Target kita ke pos 4. Pos 4 kan ada air merah. Ada air merah. Iya. Akhirnya kita coba survei jalur, ketemu nih ternyata ada sebelah kanan, cuman ketutupan. Ranting-ranting lah, karena memang udah lama gitu. Kita jalan, itu benar-benar kita ngelewatin hutan lumut yang benar-benar ketutup tuh. Rimbun banget. Jadi hutannya benar-benar rapat, lumut semua. Nah, kita sampai tuh ada plang pos 4. Nah, kita survei, kita nyari mata air nih, karena kita anggapan kita ada air lagi nih, dan persiapan kita dari pos 2 yang air terakhir kita nggak terlalu banyak bawanya, karena kita mengingat ada air di pos air merah ini.
Akhirnya kita saya pos air merah itu memang ada kubangan, Riz. Ada kubangan. Ada Sungai kubangan. gitu, sungai. Enggak, kubangan doang. Oh, kubangan aja. Kubangan bekas genangan, cuman airnya nggak ada. Oh, ada berbentuk kubangan aja. Nah, akhirnya kita menyimpulkan mungkin ketika hujan memang ada, tapi ketika ya musim nggak hujan airnya nggak ada. Iya. Akhirnya dari situ kita ya udahlah, kita nggak dapat air. Kita memanfaatkan air yang sisanya yang dari pos 2. Kita jalan lagi turis dari pos 4 ke pos 5. Nah, semakin ke atas memang vegetasi hutan semakin ini ya, semakin gak rapat ya, semakin kecil-kecil. Nah, akhirnya kita sampai itu di pos 5 itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib kita sampai pos 5, dan pas sampai pos 5 tuh udah gelap banget tuh. Nah, sampai satu titik kita ngelewatin jalur yang benar-benar rapat, sininya jurang. Nah, tiba-tiba kita kan udah ngeluarin headlamp tuh. Headlamp ya. Kita ngeluarin headlamp, tiba-tiba ada burung nih. Pak. Itu burungnya kalau lo tahu kayak burung kakatua. Iya. Cuman yang kayak di pensil warna, tau gak lo? Oh iya, tahu. Yang warnanya banyak banget. Itu bagus banget. Dan itu hinggap di tempat Bang Agung sini. Oh, di tangannya. Langsung lah, bagus nih Bang gitu. Iya. Terus Baso bilang, udah Bang, bawa aja Bang gitu. Janganlah, dia kan habitatnya di sini. Iya. Dan akhirnya dibalikin lagi tuh. Nah, selang 1 meter kita jalan, dia ngikutin lagi. Itu burung itu. Iya, nontok lagi. Nah, sampai satu titik Bang Agung bilang, udah kamu di sini aja, tempat kamu di sini. Dan dia nggak ngikutin lagi. Cuman pas Bang Agung naruh tuh burung, Baso ngeliat ke belakang, noleh ke belakang. Pas noleh ke belakang, itu di belakangnya Bang Agung ada sosok nenek-nenek pakai tongkat, senyum ke Baso gini, senyum lagi. Dan itu sosoknya nenek-neneknya benar-benar tua, keriput. Itu Baso lihat sendiri, dan dia di situ cuma bisa diem aja. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan tuh. Memang gua pun merinding ketika ada burung itu. Iya. Nah, merindingnya antara si burung atau si nenek ini gitu. Gua hawanya udah beda banget itu maghrib. Jadi maghrib yang kedua ini yang gue rasakan memang lebih dingin, lebih lembab. Itu yang gue rasakan tempatnya. Akhirnya gue nerusin perjalanan lagi. Itu air udah dikit banget, Riz. Udah bisa dikatakan tinggal 1 botol aqua 1 liter lah. Nah, akhirnya kita jalan lewatin pos 6. Itu akhirnya kita jam 9 itu kita memutuskan untuk camp lagi. Itu jadi pertengahan antara pos 6 mau pos 7. Itu kita camp lagi. Nah, kita camp lagi di pos 7. Kita nggak masak, kita nggak ngapa-ngapain, langsung tidur. Karena kita nggak punya perbekalan yang bisa dimasak. Air kita kan udah nggak ada. Iya, udah tiris lah. Nah, akhirnya kita istirahat di malam itu. Alhamdulillah malam itu nggak ada apa-apa, Riz. Nggak ada apa-apa. Dan akhirnya kita jalan lagi tuh paginya sesuai biasa kita bangun pagi, kita packing lagi. Nah, itu kita sebenarnya pos 7 itu langsung puncak, jadi sebenarnya dikit lagi. Nah, cuman kita bangun agak siangan. Kita bangun itu kisaran jam 9, setengah 10. Akhirnya kita baru bisa jalan tuh sekitar jam 10-an. Kita jalan. Nah, mau ke puncak ini memang treknya itu batu-batu besar yang benar-benar besar, terus ngentang lewatin pelipirannya gitu. Nah, di tengah-tengah jalan itu gua ngelihat ada sajen. Ada sajen tapi masih baru, Riz. Sajen baru. Kalau sajen lama mungkin daunnya udah coklat, udah kering. Ini masih baru, benar-benar pure baru. Kayak orang baru ditaruh mau. Iya. Cuman gue nggak tahu ini siapa. Iya. Karena sepanjang pendakian gue nggak nemuin orang.
Dan oke lah gue keep aja di situ. Itu masih siang, itu jam 11-an. Akhirnya gue jalan sampai puncak itu kisaran jam 1. Akhirnya sampai puncak, kita biasalah sujud syukur. Akhirnya kita sampai puncak, kita foto-foto di situ. Nah, akhirnya dari puncak itu jam 2-an kita jalan. Nah, di bawah puncak itu kita ngelewatin jalur karangan untuk pulangnya. Jadi kita dari angin-angin turun karangan, jadi lintas. Nah, di pos 7 itu kebetulan ada mata iris dan ada air terjunnya. Itu akhirnya kita bahagia banget bisa minum. Kita bikin teh anget, kita bikin es teh, ibaratnya nih teh baru mateng nih. Lu taruh, Riz. Langsung dingin. Langsung dingin, Riz. Saking dinginnya tuh sungai. Itu keasliannya Gunung Latimojong tuh. Nah, akhirnya kita berleha-leha di situ nggak lama sih, karena kita target kita sampai bawah itu bisa sampai nggak terlalu malam, karena besok itu ada truk yang mau ke kota dan cuman seminggu sekali, dan kita bisa numpang besok. Jadi mau nggak mau kita harus sampai bawah. Nah, kita akhirnya jam 3-an deh kita turun tuh, lewatin pos 7, pos 6. Akhirnya kita itu treknya bener-bener langsung curam banget ya. Ibarat kata kalau kita dari Karangan mau ke puncak, itu ngeliat trek bisa gini, Riz. Saking treknya itu bukan gini, tapi gini. Tinggi banget. Jadi bener-bener kayak climbing. Nah, di pos 5 akhirnya kita istirahat sebentar. Nah, di pos 5 ini rumornya itu sarang kuntilanak. Dan kenapa bisa dibilang sarang kuntilanak? Jadi menurut cerita itu pernah ada pesawat jatuh dan isinya pramugari kebanyakan. Jadi makanya banyak pendaki itu mengalami kejadian-kejadian janggal situ. Nah, dari pos 5 ini kita nggak jauh-jauh tuh istirahatnya, langsung melanjutkan ke pos 3. Pos 3 kita jalan lagi sampai akhirnya kita sampai di pos 2 itu sebelum maghrib. Nah, di pos 2 sebelum maghrib ini kita ngelewatin bener-bener kayak batu-batu besar, tapi ada guanya nih. Oh, kayak ada gua. Ada gua, dan itu biasanya orang-orang buat camping. Nah, sampai pos 2 ini kita bingung nih. Bingungnya gini, kita mau camp atau lanjutin perjalanan karena ini udah maghrib. Dan kita kalau meneruskan perjalanan kita belum tahu nih jarak antara pos 2 ke base camp ini seberapa jauh. Dan akhirnya kita dengan estimasi truk yang besok pagi harus ada, kita mau nggak mau melanjutkan perjalanan. Nah, pos 2 ini memang treknya bener-bener curam ya. Jadi kita jalan sininya langsung jurang. Sampai kalau lo tahu beritanya beberapa bulan ke belakang ini, itu ada pendaki yang terperosok jurang dan akhirnya meninggal. Itu saking curamnya itu jurang. Nah, akhirnya kita jalan. Nah, di pos 2 ini bakso nggak ada, Riz. Bakso hilang. Bakso nggak ada. Dari jangkauan. Bakso ini tahu-tahu ya nggak ada lah. Tiba-tiba Bang Agung bilang, "Be, gue susul bakso aja deh, takutnya kejauhan, maksud gue biar jaraknya nggak terlalu jauh." Oh ya udah Bang, akhirnya gue berempat tuh, Bang Elu, Bang Adi, Encek sama gue berempat stay sambil jalan, dan Bang Agung coba mempercepat jalannya nih. Nah, jalan Bang Agung jalan, dia ngeliat bakso tuh. Akhirnya ngeliat bakso. Ngeliat bakso, cuman pas lihat bakso tuh lagi mau ke jurang gitu, Riz. Lu ngapain sini gitu. Itu rumah Bang gitu. Bukan rumah, dikasih peringatan. Maksudnya di situ bukan kekerasan, bukan ya, tapi coba menyadarkan kondisi bakso yang mungkin halusinasi gitu. Mereka debat di situ, Riz. Itu rumah Bang, itu jurang, rumah, debat lah. Akhirnya kita datang tuh pas mereka debat. Nah, kita coba lerai lah di situ. Nah, di situ menurut penglihatan bakso, di seberang itu ada rumah gedong yang notabene-nya di daerah situ tuh sebenarnya rumah panggung.
Gak ada rumah gedong. Dan rumah gedong itu ada kakak dan adik yang lagi main ayunan. Sini mampir, ngeteh dulu. Iya, akhirnya Baso tuh pengen nyamperin sebenarnya. Cuman alhamdulillahnya Bang Agung keburu dateng, narik baju dia. Nah, akhirnya di situ gue bingung. Ini ada apa sih sebenarnya gitu loh. Si Baso ngomong ada rumah, si Bang Agung jurang. Ini ada apa gitu. Dan di situ kita belum mengungkapkan ada apa sih gitu loh. Cuman kan infonya ini kita rangkum setelah kita turun sebenarnya. Dan gue baru bisa cerita. Akhirnya di situ kita jalan lagi tuh. Jalan. Nah, itu sebentar lagi sebenarnya pos 1. Cuman sebelum pos 1 ini kita ngelewatin sungai yang agak gede. Tapi ada jembatan kayunya nih. Jembatan kayu, terus ini ada kawat gitu. Nah, pas mau sampai jembatan kayu itu, gue dari kejauhan udah lihat, kok ada kuntilanak yang kemarin. Yang abang temuin itu. Di gudang. Yang di gudang. Itu gue antara berani nggak tuh jalan lewat jembatan itu karena gue takut senyumannya itu sebenarnya. Senyumannya itu yang gue ingat. Jadi gue ngelangkah tuh antara berani atau enggak sebenarnya lewat jembatan itu. Ya gue bismillah lah. Gue jalan mau ke jembatan itu, pas banget lewat jembatan. Dia tetap ada, Riz. Tetap ada. Jadi gue ngelewatin jembatan, dia di sininya nih. Tapi belakangin kita. Dia posisi lihat ke sana, gue ngelewatin di belakang ini. Gue nggak tahu teman-teman lihat atau enggak ya. Cuman di situ yang gue lihat, dia kakinya gini-gini. Nah, terus baunya tuh kayak bau apa ya, daging mentah kayak gitu dah. Baunya anjir gitu lah. Gue tetap ngelewatin itu sosok kan. Gue ngeliatin tuh sosok, gue jalan. Nah, akhirnya gue sampailah di pos 1 tuh. Nah, di pos 1 ini Baso kondisinya nggak terkontrol gitu. Kayak dia kayak Sunda, ini kok gak nyampe-nyampe. Sunda tuh kayak kata-kata kasar di Makassar, kayak lasso kayak gitu-gitu. Jadi dia ngeluh kok gak nyampe-nyampe gitu loh. Ya gue bilang sabar lah, gue bilang sabar. Akhirnya kita jalan, sampailah kita di pos base camp Karangan. Nah dari pos base camp Karangan kita nanya-nanya lah ke orang-orang, kalau pingin ke angin-angin itu berapa lama lagi. Itu udah jam 12 malam, Riz. Udah jam 12 malam. Dan akhirnya kita jalan lagi tuh dari pos base camp Karangan, ngelewatin persawahan. Kita jalan-jalan. Nah, itu bener-bener apa ya? Udah gelap, perkampungan. Itu suasananya beda banget. Akhirnya kita sampai rumah Ambe itu jam 2:30. Jam 2:30 pagi. 2:30 pagi kita baru sampai rumah Ambe. Dan Ambe waktu buka pintu, dia cuma bilang gini, akhirnya datang juga. Dia bilang gitu. Dan di situ biasa kita sampai sana tuh disediain kopi yang biasa. Kita ceritalah dengan kondisi yang kita alamin di sepanjang pendakian. Nah, menurut info yang beredar, jadi pos angin-angin ini itu jalur pelarian waktu zamannya penjajahan lah. Jalur penjajahan, dan banyak Belanda tuh mengejar penjajah tuh sampai situ. Penjajahan tuh sampai warga lokal tuh larinya sampai ke Latimojong situ. Nah, rumornya itu di pos 2 Karangan itu banyak pembantaian juga, makanya auranya nggak enak banget. Nah akhirnya di situ kita ngomong semua lah kondisi perjalanan kita dengan kondisi Baso yang masih menganggap itu rumah gedongan. Akhirnya Bang Agung cerita kalau misalnya dia mau masuk jurang bla bla bla, dia jelasin di situ semua. Si Ambe tuh ngambil kayu gitu ya, panjang lah, itu beberapa potongan
dia masukin ke air, terus suruh minum si Baso dengan Bismillah lah waktu itu. Jadi itu kayu gaharu. Jadi kayu gaharu itu katanya si Ambe, misalkan ada orang seperti Baso ini, diminumin aja buat netralisir, betul. Akhirnya si Baso agak lebih tenang tuh, yang tadinya ngos-ngosan gini-gini agak lebih tenang. Dan akhirnya si Ambe cerita, kalau misalkan di pos yang bukan di pos, kalau yang di rumah gedongan itu memang sering ditemukan sosok-sosok noni-noni Belanda. Yang di gedung itu. Yang rumah gedong. Yang di rumah gedong. Jadi si Baso itu lihat Baso memang sinkron nih. Si Baso melihat tampilannya kayak orang bule. Gitu. Dan akhirnya si nenek-nenek yang di pos, yang tadi lu lihat, yang habis burung yang burung itu. Itu kalau misalnya kemarin sempat cerita sama Bang Heru, kalau lo tahu Bang Heru Survival, itu kemungkinan penampakan dari Nenek Mori. Nenek Mori itu salah satu nama puncak di Gunung Latimojong. Cuman ada legenda tersendiri tentang Nenek Mori. Nah, itu kemungkinan besar si Nenek Mori. Nah, kalau misalkan yang sosok manusia purba itu si Ambi nggak ngejawab. Nggak ngejelasin, dia nggak tahu. Cuman Ambi sepanjang pagi itu ya, bisa dikatakan pagi ya, pagi itu menceritakan semua pertanyaan yang kita ajukan. Namun yang nggak bisa kejawab lagi itu Sajen. Sajen itu masih bingung karena tiba-tiba kok ada sajen baru. Nah, cuman si Ambe sempat bilang, katanya memang banyak orang bertapa di sana. Cuman udah lama nih, nggak ada. Nah, Ambe juga bingung kok ada gitu sajen itu. Kok ada lagi? Betul. Nah, setelah itu paginya kita istirahat. Nah, paginya kita jam-jam 10 lah, itu turun ke desa bawah. Nah, sebelum ke desa bawahnya lagi itu kita pamit lah sama Ambe. Kita ngasih sedikit lah uang ya buat rasa terima kasih. Ambe nggak mau. Dikasih hadiah nggak mau. Ambe nggak mau, cuma jawaban dia, kalau kalian ngasih kayak gini mending nggak usah main sini lagi. Ditolak. Akhirnya kita cuman ngasih logistik lah, sisa-sisa dari pendakian kayak teh, gula, itu kita tinggal di sana semua. Dan Ambe lebih bisa nerima itu dibanding ngasih uang. Dan akhirnya kita turun ke bawah nunggu truk. Jadi itu kisaran setengah jam lah, itu jam-jam 10 kita naik truk ke bawah. Akhirnya kita ke Baraka lagi. Sampai Baraka kita jalan-jalan di Toraja dulu. Sampai Toraja kita ke Palopo, dari Palopo kita balik ke Makassar. Nah, paling gitu cerita gue di Latimojong. Lumayan Bang, ceritanya mistis banget sih. Dari pas si Bang Baso itu diikutin burung yang nemplok sama yang dilihat ada nenek. Gue pengen nanya nih Bang, sebelum lu ngedaki itu si Ambe ini ceritain gak sih tentang kisahnya gunung Latimojong? Ambe cuma berpesan, selama kalian nggak melakukan hal yang negatif, insya Allah aman. Gitu. Dan Ambe kan memang ngasih cincin rotan itu. Iya benar. Nah, kita juga nggak tahu tuh cincin rotan itu apakah ketika kita nggak pakai akan terjadi hal yang lebih kayak gitu. Karena memang kalau misalnya kita mendaki Latimojong itu cincin rotan itu yang gue tahu ya di Karangan nggak dikasih men. Gitu. Nah, waktu di angin-angin ini gue dikasih gitu. Nah, pas yang lu ngeliat kuntilanak tadi di jembatan itu, yang ngeliat lu aja atau temen-temen lu nih pada ngeliat? Nah, yang kuntilanak itu gue doang. Lu sendiri aja nih? Lu sendiri. Dan itu percis banget sama yang di gudang. Sama yang di gudang. Nggak ada bedanya rambutnya, kayak pakaiannya semua. Sosoknya semua ya? Iya. Terus ini Bang, satu lagi nih Bang, terakhir. Yang masalah sesajen itu, apakah si Ambe ini
emang menceritakan tadinya tuh di gunung ini emang banyak yang sesajen. Jadi kalau misalkan ambil cuma cerita gini, memang sebelum puncak itu banyak kayak batu-batu besar. Batu-batu besar. Nah, batu-batu besar itu sakral lah katanya. Sakral. Nah, banyak orang bertapa di situ. Cuman udah lama nggak kedengeran nih. Oh, udah hilang gitu aja. Iya, udah lama nggak kedengeran. Nah, setelah gue cerita itu, Ambe pun kaget kok masih ada. Kalau misalnya sesajen, berarti kalau misalkan ada sesajen itu belum lama ada orang bertapa di sana. Bertapa di situ lah. Gitu. Mantep. Perjalanan berapa hari tuh Bang Ambe? Jadi itu perjalanan kalau misalnya dihitung ya. Dari Makassar gue nginep sehari di Palopo, nginep lagi di Gudang, nginep lagi di Ambe, itu udah 3 malam. Nah, waktu pendakiannya itu 1 malam di pos 2, 1 malam di pos 6, pos 7. Nah, 2 malam, berarti 5 malam, 6 hari. Oh iya Bang, boleh nih kasih pesan-pesan ujangan buat teman-teman yang baru-baru lagi suka buat hobi ngedaki nih Bang. Ya kalau misalkan dari gue sebenarnya ya udah banyak lah teman-teman yang kasih nasihat tentang dunia pendakian, dan mungkin pesan gue di beberapa pesan yang udah gue kasih tahu ya adab lah utama. Adab, etiket. Kalau adab tuh nomor utama dibandingkan yang lain ya. Ketika adab udah mulai ada, itu insya Allah pendakian lu aman lah. Belajar dari pendakian gue ini, sosok Baso ini bisa dikatakan sompral nih. Iya. Dari awal sampai akhir, dan akhirnya berimbas lah ke pendakian yang kita alamin. Gitu. Paling pesannya itu aja sih, karena buat kalian pendaki pasti udah tau lah, misalkan buat packing atau apa bagaimana itu mesti kayak gimana. Mungkin wanti-wanti gue cuman adab aja, jaga adab ya itu. Bang Jambe makasih banyak nih. Siap. Udah nyempetin waktunya cerita di channel Republik Mistik. Buat kalian yang habis nonton video ini, jangan lupa mampir ke channelnya ngobrol.com. Lagi-lagi di situ banyak cerita mistis, cerita horor. Jangan lupa kalian juga, lu juga mampir kan? Pasti mampir. Dan lu juga bakal harus lihat si Aris bakal cerita tentang pengalaman hidupnya, dan kalian mesti tongkrongin terus tuh. Nanti gue juga bakal ada tuh di channelnya Bang Jambe. Bang, sukses terus Bang buat channelnya. Siap.